selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah lama dinanti, akhirnya Vivo X Fold telah resmi mulai dijual di pasar China. Vivo X Fold memiliki beberapa spek unggulan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan konsumen. Seperti yang dilaporkan oleh Gizmo China, Vivo X Fold membawa layar utama berpanel E5 LTPO OLED 3.0 berukuran 8,03 inci 120 Hz. Sedangkan untuk layar keduanya, Vivo X Fold dihadirkan dengan panel OLED E5 6,53 inci dengan dukungan resolusi layar Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 120 Hz, dukungan HDR10+, gamut warna DCI P3 100% dengan aspek rasio 21:9. Kedua layar yang dijelaskan sebelumnya juga sudah memiliki lubang punch hole guna mengakomodir sensor kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Lalu kalau kita bicara kamera Vivo X Fold di bagian belakang, hal tersebut mencakup sensor utama Samsung GN5 50 megapiksel, lensa ultra wide 48 megapiksel f2.2, lensa potret 12 megapiksel, dan lensa telefoto periskopik 5 megapiksel yang menawarkan zoom optik hingga 5 kali dan zoom digital hingga 60 kali. Kualitas fotografi tersebut pun juga sejalan dan didukung oleh chipset tertinggi dan terkuat saat ini, di mana ponsel ini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Terkait harganya, Vivo X Fold varian RAM 12/256GB dibanderol seharga $1.391 atau sekitar 20,1 juta rupiah. Adapun varian RAM 12/512GB dibanderol seharga $1.546 atau sekitar 22,3 juta rupiah. Walaupun harganya bisa dibilang mahal banget ya, tapi kalau ngelihat harga Samsung Galaxy Fold jadi wajar banget gak sih? Coba deh menurut kalian gimana? Kira-kira Vivo dengan harga 20 jutaan worth it gak ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ponsel terbaru yang dibuat khusus oleh Xiaomi untuk para wanita, yaitu Civi One S, akhirnya akan segera diperkenalkan secara resmi. Pihak Xiaomi telah melakukan konfirmasi resmi bahwa mereka akan mengumumkan Xiaomi Civi One S pada pukul 14.00 waktu setempat pada tanggal 21 April di Tiongkok. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Civi One S tidak akan menjadi penerus tetapi akan menjadi versi baru yang akan melengkapi seri Civi yang sudah ada. Dilansir dari Gizmo China, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Xiaomi Civi One S akan dilengkapi dengan layar AMOLED LTPO berukuran 6,55 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120 Hz. Sejauh menyangkut desain layar, Civi One S akan memiliki tepi melengkung dan punch hole yang ditempatkan di posisi tengah atas. Prosesor yang digunakan di ponsel terbaru Xiaomi ini tidak lain adalah Snapdragon 778G+. Chipset ini nantinya akan dipadukan dengan RAM 8 atau 12GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Selanjutnya, Xiaomi Civi One S dipercaya akan memiliki kapasitas baterai 4500 mAh yang kemungkinan didukung pengisian daya cepat 55W atau 67W. Ponsel tersebut akan berjalan di atas sistem operasi Android 12 dengan antarmuka MIUI 13 serta kemungkinan akan tersedia pada bulan Mei 2022 mendatang di pasar Tiongkok. Ini HP idaman banget gak sih? Udah gitu cantik banget lagi, kayak mencerminkan aku gitu. Udah cantik, powerful lagi. Astagfirullah. Vivo baru-baru ini memperkenalkan produk chipset mereka sendiri yang diberi nama chip V1 Plus. Vivo memperkenalkan chip V1 Plus baru yang dirancang untuk meningkatkan layar dan kemampuan fotografi untuk ponsel flagship dan direncanakan akan debut di seri Vivo X80. Perlu diketahui, dalam proses pengembangannya, Vivo bekerja sama dengan MediaTek dan menghasilkan 30 aplikasi paten baru, di mana lebih dari 300 karyawan Vivo dan MediaTek menggarap prosesor itu selama 350 hari untuk menyesuaikan dengan Dimensity 9000. Selanjutnya, Vivo mengklaim bahwa mereka akan menerapkan algoritma khusus untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya CPU. Hal tersebut diklaim bisa mengurangi panas dan meningkatkan efisiensi di chip Dimensity 9000 yang dipasangkan dengan V1 Plus. Pihak perusahaan pun menjanjikan adanya efisiensi daya hingga 10% saat dipakai memainkan game berat.
Klaim performa tersebut dibuktikan dengan pihak Vivo yang memamerkan skor Antutu benchmark Vivo X80 dengan Dimensity 9000 yang tembus di angka 1,07 juta poin. Bahkan buat kalian yang ragu, pihak Vivo berani mengklaim dan menjanjikan bahwa performa Vivo X80 nantinya tidak akan menurun dalam waktu 36 bulan. Kayaknya Vivo optimis banget ya sama chipset mereka yang satu ini, tapi semoga yang diklaim tadi itu bener semua ya. Dan ya nggak ada tuh yang namanya janji palsu. Dari yang sebelumnya sering saling melontarkan sindiran satu sama lain, kini Apple justru dikabarkan mengajukan penawaran kerjasama kepada Samsung. Apple saat ini diketahui tengah mempersiapkan chipset M2 sebagai prosesor generasi berikutnya dari Apple Silicon dan didesain sebagai penerus Apple M1 yang saat ini hampir berusia 2 tahun. Apple diprediksi akan membawa banyak peningkatan dari segi efisiensi performa komputasi dan peningkatan performa oleh grafis. Untuk meningkatkan kualitas dari segi produksi, Apple dilaporkan akan bekerja sama dengan Samsung untuk menghadirkan chipset M2. Kerjasama antara Apple dan Samsung ini akan berfokus pada penyediaan Flip Chip Ball Grid Array alias FCBGA untuk chipset M2. Dilansir dari ET News via 9to5Mac, Samsung akan kembali dipercaya untuk memasok suku cadang FCBGA chipset M2, di mana sebelumnya diketahui bahwa Apple juga sudah mempercayakan Samsung sebagai pemasok suku cadang FCBGA untuk chip M1. Laporan lain menyebutkan bahwa Samsung juga berpartisipasi dalam proyek pengembangan chip M2 karena suku cadangnya terbukti berkualitas baik dan cocok digunakan di chipset seri M Apple. Aduh, makanya kalau cinta bilang aja cinta, nggak usah pakai sindir-sindir segala. Kabar gembira datang untuk kalian para pecinta Pokemon, di mana Samsung dikabarkan telah merilis ponsel Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition. Samsung baru saja mengumumkan Galaxy Z Flip 3 edisi khusus yang akan segera diluncurkan di Korea Selatan. Perangkat edisi khusus ini akan bertema salah satu anime populer Pokemon sehingga disebut-sebut sebagai Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition. Samsung telah mengumumkan bahwa acara peluncuran tersebut akan dilakukan secara eksklusif di situs web mereka dan perangkat Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition tidak akan tersedia untuk pembelian secara offline. Dilansir dari Gizmo China, Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition akan hadir dengan kotak kemasan besar. Selain perangkat ponsel itu sendiri, pihak Samsung menyertakan banyak barang bertema Pokemon eksklusif di dalam paket penjualan. Mulai dari Pikachu Clear Cover, kantong bertema Pokédex, gantungan kunci Pikachu, dan stand berbentuk Pokéball. Selain itu, sepertinya Samsung juga menawarkan kartu Pokemon eksklusif dengan bundle tersebut termasuk kartu Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Snorlax, dan Mew. Informasi terakhir, Samsung Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition dikabarkan akan mulai dijual melalui situs Samsung Korea dalam 5 hari ke depan. Namun sayangnya, sampai berita ini dibuat, Samsung belum mengungkapkan harga Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition atau jumlah perangkat yang tersedia. Ih, keren banget, aku tuh juga salah satu orang yang suka banget sama Pokemon karena lucu-lucu banget. Jadi kalau kalian mau beli, boleh kali aku titip satu. Sebelum masuk ke berita terakhir, aku mau ngingetin untuk kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, kalian langsung aja cek YouTube channel Live Pricebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Xiaomi sepertinya masih belum mau berhenti merilis jajaran ponsel Redmi 10 mereka, di mana baru-baru ini mereka dikabarkan telah meluncurkan varian terbaru yaitu Redmi 10 Power. Xiaomi menambah panjang daftar smartphone yang masuk dalam keluarga Redmi 10 series dengan meluncurkan Redmi 10 Power di India. Dengan begitu Redmi 10 Power menggenapi 3 model Redmi 10 series lainnya yang sudah lebih dulu hadir di pasaran, yaitu Redmi 10 reguler, Redmi 10 2022, dan Redmi 10C yang sudah masuk ke pasar Indonesia. Dari segi spesifikasi dan desain, ponsel Redmi 10 Power ini sangat mirip dengan smartphone Redmi 10C yang baru diperkenalkan di Indonesia pada 18 April lalu. Hal yang membedakan hanyalah Redmi 10 Power dibekali baterai dan kapasitas RAM yang lebih besar dibandingkan Redmi 10C versi Indonesia. Sebagai informasi, Redmi 10 Power dibekali dengan baterai 6000 mAh, sementara baterai Redmi 10C hanya 5000 mAh. Sementara untuk memorinya, Redmi 10 Power hadir dalam satu pilihan RAM besar dan penyimpanan media yaitu 8/128 GB.
Sedangkan Redmi 10C di Indonesia hanya tersedia dalam satu pilihan RAM 4GB dan dua opsi penyimpanan media yaitu 64 atau 128GB. Perbedaan lain terletak di bagian punggung ponsel. Bagian belakang Redmi 10C di Indonesia memiliki motif bergaris, sementara Redmi 10 Power di India dihiasi dengan tekstur kulit. Selebihnya bisa dibilang tidak ada perbedaan dari sisi spesifikasi antara Redmi 10 Power yang rilis di India dengan Redmi 10C di Indonesia. Kebiasaan nih Xiaomi, punya handphone speknya sama, tapi namanya doang yang dibedain. Tapi ya kira-kira kalau seandainya nanti emang resmi di Indonesia, kira-kira kalian bakal beli handphone ini nggak ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakangan kali ini. Hilmi beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.